Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 5 sistem operasi akan mempresentasikan tentang manajemen input-output. Kelompok 5 kami terdiri dari anggota pertama Adi Prasetya dengan NIM M0521003, kemudian Aditya Prasetya Nugraha dengan NIM M0521004, kemudian ada Andika Kavin Septiano dengan NIM M0521011, kemudian Gentur Sahadewa dengan NIM M0521023, dan saya sendiri, Gita Bangun Prakoso dengan NIM M0521024. Organisasi sistem input-output. Sistem input-output secara garis besar dapat ditinjau dari dua segi, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Kita mulai dari perangkat keras dulu. Organisasi fisik perangkat keras. Piranti I/O device dapat berupa komponen elektrik maupun mekanik. Misalnya seperti monitor, keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Lalu ada device controller atau adapter. Device controller merupakan sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja komponen mekanik ataupun elektrik lainnya dari piranti input-output agar piranti input-output dapat dikontrol atau berkomunikasi dengan sistem komputer. Kemudian ada bus I/O. Bus I/O terdiri atas bus data, alamat, dan kontrol. Kemudian organisasi peringkat keras. Piranti I/O. Karakteristik pembeda. Modus transfer data, metode akses, jadwal transfer, sharing, kecepatan akses, dan modus operasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gentur. Ya, selanjutnya adalah organisasi perangkat keras atau piranti I/O. Berdasarkan fungsionalitasnya, terdapat berbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada piranti antarmuka pengguna, yang merupakan interaksi langsung dengan pengguna. Misalnya adalah keyboard, mouse, monitor, dan printer. Yang kedua ada piranti transmisi, yaitu yang fungsinya untuk mentransmisikan data ke perangkat komunikasi lainnya. Misalnya adalah NIC dan modem. Yang ketiga ada piranti penyimpanan data, yang berfungsi untuk penyimpanan data. Misalnya adalah hard disk, CD-ROM, dan flash disk. Selanjutnya ada lanjutan dari organisasi perangkat keras, ada device controller. Device controller ini berfungsi untuk pengendali digital piranti I/O dan bertanggung jawab atas komunikasi data antara I/O dengan sistem internal komputer. Device controller ini adalah berupa rangkaian, yaitu graphic controller, SCSI controller, serial and parallel, port controller, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada bus I/O yang jelas berikut. Yang pertama terdiri atas bus data, alamat, dan kontrol. Bus I/O ini berfungsi menghubungkan device controller dengan elemen internal komputer seperti memori dan prosesor. Nah, terdapat juga bus I/O lanjutan atau ekspansi yang bersifat mudah dipindah-pindah atau movable dan umumnya terletak di luar kotak komputer. Nah, misalnya adalah bus paralel, serial, dan PS2. Selanjutnya ada pengalamatan piranti I/O, di mana setiap piranti I/O butuh diberi alamat khusus untuk membaca dan menulis data. Direct Map I/O Addressing memiliki ruang alamat terpisah dari alamat memori, sehingga ruang alamat piranti I/O dan ruang alamat memori berdiri sendiri-sendiri. Selanjutnya ada pengalamatan piranti I/O, yaitu Memory Map I/O Addressing piranti I/O memiliki alamat yang merupakan bagian dari ruang alamat memori utama. Di sini ada metode transfer data, yaitu yang pertama ada program I/O atau polling. Prosesor bertanggung jawab atas pemeriksaan selesainya operasi transfer data yang dilakukan oleh device controller.
Jika data telah siap, maka prosesor juga bertanggung jawab atas pemindahan data dari atau ke memori utama, karena device controller tidak punya hak akses ke memori utama. Selanjutnya ada interrupt driven I/O. Yang pertama, prosesor hanya bertanggung jawab atas pemindahan data ke atau dari memori utama, yang mana hanya memberikan instruksi transfer data. Device controller yang akan memberikan sinyal interupsi jika data sudah tersedia untuk disalinkan ke memori utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk metode transfer data selanjutnya adalah DMA atau Direct Memory Addressing. Direct Memory Access. Prosesor dibebaskan dari pengontrolan transfer data I/O. Sebagai gantinya diperlukan sebuah perangkat keras yang dinamakan DMA yang memiliki kendali atas bus internal dan jalur ke memori utama. Next. Selanjutnya ada organisasi perangkat lunak sistem I/O. Next. Tujuan. Yang pertama adalah device independence. Dengan adanya lapisan bawah perangkat lunak I/O, yaitu interrupt handler dan device driver, maka lapisan di atasnya tidak membutuhkan informasi yang rinci tentang operasi I/O yang sedang dilakukan. Misal pada saat pembuatan program menyimpan file, tidak perlu membuat berbagai versi program untuk setiap piranti penyimpanan data yang berbeda-beda. Selanjutnya ada uniform naming, penamaan yang seragam untuk file yang disimpan di berbagai jenis media penyimpanan yang berbeda. Jadi nama berkas yang digunakan tetap sama meskipun device yang digunakan berbeda-beda, seperti flash disk, CD, ataupun memory stick. Tujuan selanjutnya adalah error handling. Kesalahan yang terjadi ditangani pada seluruh lapisan perangkat lunak sistem I/O. Sebisa mungkin, kesalahan baca ditangani di tingkat hardware oleh device controller. Kesalahan yang ada di tingkat perangkat lunak akan ditangani oleh device controller. Next. Selanjutnya ada transfer sinkron dan asinkron. Yang pertama ada transfer sinkron. Transfer sinkron merupakan suatu proses. Suatu proses dikatakan sinkron apabila suatu operasi dapat melakukan eksekusinya hanya setelah permintaan terpenuhi. Transfer data prosesor akan berhenti sampai data yang diperlukan tersedia di buffer memori. Yang kedua ada asinkron. Suatu proses dikatakan asinkron apabila suatu operasi dapat terjadi terus berjalan sekalipun permintaannya belum terpenuhi atau masih sedang diproses. Transfer data prosesor melalui transfer data sampai mendapat sinyal bahwa proses transfer data tersebut telah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk tujuan selanjutnya, terdapat serial dan dedicated device. Untuk perbedaannya, serial device itu dapat digunakan oleh beberapa pengguna pada saat bersamaan. Misalkan, pembacaan file pada suatu disk oleh sejumlah komputer secara bersamaan pada suatu jaringan. Nah, untuk dedicated device, hanya dapat digunakan oleh satu pengguna yang dapat menggunakan piranti I/O pada suatu waktu sampai tugasnya selesai. Misalkan printer. Next. Selanjutnya ada lapisan interrupt handler. Berfungsi menangani terjadinya interupsi dan pengalihan eksekusi ke interrupt handler. Bertujuan untuk mencapai operasi yang asinkron. Dengan adanya fasilitas interupsi, prosesor tidak pernah idle, proses akan berstatus blok, dan prosesor dapat dialokasikan kepada proses lain. Next. Selanjutnya ada lapisan divide driver. Berfungsi untuk membantu mencapai ketidaktergantungan dengan keragaman perangkat I/O. Yang kedua, mengimplementasikan secara khusus rincian operasi dari masing-masing device controller. Jadi, setiap device controller akan ditangani oleh device driver. Misalkan, terdapat 2 graphic card dari vendor yang berbeda, akan memiliki device driver yang menyediakan fungsi minimal untuk pengaksesan graphic card. Next. Terdapat lapisan subsistem I/O atau kernel I/O. Berfungsi mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua,
menyediakan keseragaman antarmuka atau fungsi bagi komponen lain sistem operasi atau aplikasi. Misalkan penamaan piranti I/O, proteksi, dan pelaporan kesalahan. Next. Terdapat lapisan pustaka I/O. Berfungsi untuk mengimplementasikan pustaka pengaksesan I/O atau API bagi aplikasi untuk melakukan operasi I/O. Yang kedua, memudahkan programmer karena pengaksesan ke berbagai macam piranti I/O dengan menggunakan operasi yang sama. Misalkan pustaka Win32 subsystem yang menyediakan API untuk operasi I/O dan juga operasi grafis pada sistem operasi Windows. Next. Nah, fungsi management device. Yang pertama yaitu scheduling. Jika suatu piranti I/O akan digunakan maka suatu proses memunculkan I/O request. Jika sibuk, I/O request akan masuk antrian. Kemudian kernel I/O bertugas melakukan penjadwalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Adi Prasetya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen device, yaitu terdapat buffering, di mana buffering tersebut menampung sementara data operasi input-output. Data yang hendak ditulis atau dibaca piranti input-output disalin terlebih dahulu ke memori utama, sebelum dipindahkan ke tujuan akhir. Buffering ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, mengatasi perbedaan kecepatan antara piranti I/O. Yang kedua, mengatasi perbedaan bandwidth transfer. Dan yang ketiga adalah untuk menyederhanakan penanganan penyalinan data di antara berbagai macam jenis piranti I/O. Selanjutnya terdapat caching. Caching karena pengaksesan piranti I/O lebih lambat dibanding pengaksesan memori utama, sehingga akan memperlambat eksekusi proses secara keseluruhan. Pada mekanisme caching, data yang akan diakses dari piranti I/O akan disalin ke cache memory. Kemudian, kernel I/O akan memeriksa apakah data yang hendak diakses sudah ada atau belum. Kemudian spooling. Piranti I/O bersifat eksklusif, yang berarti hanya bisa melayani satu tugas dalam satu waktu. Digunakan teknik spooling untuk menangani hal tersebut. Pada spooling, program akan tetap mengirimkan data ke I/O agar tidak berstatus block. Namun, karena I/O sibuk, kernel I/O akan menampung data tersebut terlebih dahulu. Data yang disimpan pada kernel I/O tidak akan hilang, meski program sudah selesai. Contohnya pada printer. Next. Kemudian terdapat device reservation. Kernel I/O bertugas untuk memastikan selama suatu proses mengakses I/O tidak diintervensi oleh proses lain. Kernel I/O bertanggung jawab memelihara dan mengaudit status perangkat I/O. Kernel I/O juga bertanggung jawab agar reservasi dan pemakaian perangkat I/O tidak mengakibatkan deadlock. Kemudian error handling. Data pada input-output dapat rusak. Kerusakan bisa terjadi saat pengiriman ataupun rusak di perangkat I/O. Nah, karena I/O bertugas memperbaiki kerusakan yang masih bisa diperbaiki dan melaporkannya kepada user apabila kerusakannya tidak bisa diperbaiki. Nah, sekian dari kelompok kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.